Shalom, selamat pagi anak-anak Mister. Nah, hari ini kita mau belajar ke pembelajaran ketujuh. Mister harap kalian tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran sampai saat ini. Kita terus berdoa agar situasi semakin membaik. Nah, sekarang kita masuk ke sukacitaku di dalam Allah. Kita harus bersukacita di dalam Allah. Kita masuk ke bagian A, perspektif Kristen tentang kematian. Apa yang dimaksud dengan kematian? Nah, kematian itulah yang menyelamatkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Melalui kematian Yesus Kristus, maka dosa-dosa kita diselamatkan. Sebagai orang Kristen, kita percaya dan tahu bahwa kematian bukan akhir dari suatu keberadaan. Namun hal itu tetap merupakan suatu perpisahan. Itu adalah akhir dari suatu hubungan yang mempunyai arti istimewa bagi kita dalam kehidupan dunia. Kata kematian diterjemahkan dari kata dalam bahasa Yunani Thanatos. Dalam Roma 6 ayat 23a, Alkitab terjemahan baru kata tersebut diterjemahkan maut. Itu yang disebut dengan kematian. Berarti perpisahan sementara. Karena kematian itu membuat kita berpisah dengan orang-orang lain dan berpisah dengan dunia ini. Nah, menurut Alkitab ada 3 bentuk kematian yang dialami manusia. Yang pertama, kematian rohani. Nah, ini yang paling penting. Kematian rohani, apa yang dimaksud dengan kematian rohani? Yaitu kita tidak lagi mau bersekutu dengan Tuhan. Itu yang dimaksud dengan kematian rohani. Kita harap kita di sini tidak ada yang namanya mati rohani. Roh kita harus berkobar-kobar, harus tetap semangat untuk memuji Tuhan, supaya rohani kita tetap tumbuh, iman kita tetap tumbuh, dan kita tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah Esa. Di mana hubungan manusia dengan Allah terputus. Itulah yang dimaksud dengan kematian rohani. Jadi di sini jangan sampai ada di antara kita yang mati rohani, tidak mau ke gereja, malas berdoa, disuruh berdoa malah main-main, disuruh kebaktian malah cubit temannya. Itu sudah dimaksud dengan kematian rohani. Dan yang kedua, kematian jasmani. Kematian jasmani ini seperti apa, Mister? Kematian jasmani di mana kehidupan manusia mengalami pembusukan dan tubuh akan kembali ke tanah. Itu yang dimaksud dengan kematian jasmani. Tubuh kita ini akan mati dan akan membusuk, dan tubuh kita ini akan menjadi tanah. Karena firman Tuhan mengatakan kita akan kembali ke tempat asal kita. Kalau kita berasal dari tanah, kita akan kembali ke tanah. Apa yang terus yang naik ke surga itu apa, Mister? Yaitu jiwa kita. Tubuh kita boleh habis, tetapi jiwa roh kita tidak akan habis. Karena yang mempunyai tubuh kita adalah tanah, tapi yang mempunyai roh kita, jiwa kita, yaitu Tuhan Yesus. Jadi yang ketiga, kematian kekal atau kematian kedua, di mana tubuh, jiwa, dan roh terpisah dengan Allah selamanya. Nah, ini akan kita bahas pada minggu berikutnya. Jadi di sini ada 3 kematian, yaitu pertama kematian rohani, kematian jasmani, dan kematian tubuh, jiwa, dan roh. Dan untuk tugas kalian hari ini yaitu mengerjakan tugas yang ada pada halaman 69 bagian 3. Kalian kerjakan bagian 3. Kegiatan 3 menanya, wawancara pendetamu, pertanyaan panduan wawancara. Apa itu kematian? Bagaimana orang Kristen memaknai kematian? Apa harapan orang Kristen setelah kematian? Mengapa orang Kristen terus diingatkan untuk bersyukur kepada Tuhan walau menghadapi peristiwa sedih seperti kematian? Di sini dikatakan wawancarai pendetamu. Tapi bukan pendeta yang kamu wawancarai, tetapi orang tuamu. Tanyakan ini kepada orang tuamu
setelah kamu tanyakan, jawaban orang tuamu ditulis di buku catatannya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.